Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zendi Auraham dari kelas B dengan NIM 67 akan memaparkan materi dari kelompok 4 yaitu karya ilmiah. Kita masuk ke pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan tulisan yang ditulis secara sistematis yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan fakta di lapangan dengan menggunakan pendekatan metode ilmiah, dipaparkan dengan bahasa yang baku, dan disusun dengan pola sistematika baku yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dari karya ilmiah adalah yang pertama, memberikan pemahaman, yang kedua, sebagai wahaya transportasi, yang ketiga, menumbuhkan etos ilmiah, yang keempat, melatih keterampilan dasar, yang kelima, menggali potensi dan wawasan ilmiah. Nah, adapun ciri karya tulis ilmiah nih, yang pertama, netral, yaitu karya tulis ilmiah netral sebab pernyataan atau penilaiannya bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu. Yang kedua, ada karya informasi, yaitu karya tulis ilmiah harus informatif. Yang ketiga, tidak emotif, yaitu karya tulis ilmiah melibatkan emosional dalam menuangkan gagasan. Yang keempat, objektif, yaitu karya tulis ilmiah disajikan berdasarkan fakta yang sebenarnya, tidak dimanipulasi. Yang kelima, logis dan lugas, yaitu bersifat logis karena dalam pemaparan uraian menggunakan pola nalar, sedangkan lugas hanya memiliki satu arti atau tidak ambigu. Yang keenam, efektif dan efisien, yaitu ditulis dalam kalimat efektif dan efisien. Yang ketujuh, menggunakan ragam bahasa yang formal, yaitu karya ilmiah menggunakan bahasa yang formal atau baku. Adapun aspek yang meliputi aspek ciri-ciri tersebut. Yang pertama, ada struktur, yaitu bagian awal struktur merupakan pengantar ke bagian inti, sedangkan inti merupakan sajian gagasan pokok yang ingin disampaikan. Yang kedua, komponen dan substansi, yaitu komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya. Yang ketiga, sikap penulis, yaitu penulis bersikap objektif dan disampaikan dengan kata dan gaya bahasa yang impersonal. Yang keempat, penggunaan bahasa, yaitu penggunaan bahasa bersifat baku. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama, korespondensi. Korespondensi ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus antara dua pihak yang dilakukan dengan saling berkirim surat. Nah, adapun korespondensi ini terbagi menjadi dua, yaitu korespondensi eksternal dan internal. Eksternal yaitu hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh kantor atau bagian-bagiannya dengan pihak luar. Dan korespondensi internal yaitu hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh orang-orang dalam suatu kantor. Yang kedua, makalah, yaitu berisikan tentang pembahasan buku atau berupa hasil penelitian. Makalah digunakan juga untuk memperoleh informasi. Yang ketiga, artikel, yaitu dalam perspektif ilmiah diartikan sebagai suatu karya tulis yang berisikan pandangan atau pemikiran penulis. Yang keempat, yaitu laporan merupakan salah satu jenis karya tulis yang digunakan untuk menyampaikan data dan informasi terkait dengan suatu hal yang dapat dilaksanakan. Yang kelima, proposal merupakan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan rancangan kegiatan kerja yang disusun secara sistematis dan mengikuti kaidah-kaidah tertentu. Adapun karakteristiknya, yang pertama, objektivitas, yaitu karya ilmiah berfokus pada fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan pada opini pribadi penulis. Yang kedua, metodologi, yaitu metode penelitian yang harus digunakan harus dijelaskan secara rinci agar orang lain bisa mereplikasi penelitian tersebut. Yang ketiga, struktur yang terorganisir, yaitu biasanya terdiri dari bagian-bagian seperti abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Yang keempat, referensi yang valid, yaitu mengutip sumber-sumber yang relevan dan terpercaya
untuk mendukung argumen dan data yang disajikan. Yang kelima, analisis yang kritis, yaitu memproses dan menganalisis data secara mendalam untuk menghasilkan kesimpulan yang sah. Yang keenam, bahasa yang formal dan jelas, yaitu menggunakan bahasa yang teknis, formal, dan bebas dari ambiguitas untuk memastikan pemahaman yang tepat oleh pembaca. Yang ketujuh, originalitas, yaitu menyajikan penelitian atau pemikiran yang baru, bukan sekedar mengulang informasi yang sudah ada. Nah, itu tadi hasil pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.